Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 pemodelan bisnis digital akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Ratna Kumalasari, Ahya Rosidi, Sahwan Saka Saladin, Rafda Hasna Imamah, Farah Yusrina Prabowo, Anis Rufaidah Anajidah, Hundun Afni Alhaya, Satira Indah Permata, Fadila Ramadhani Setiadin. Yang selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada profile, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga ada strategi pemasaran, keempat ada aspek pemasaran, yang kelima ada aspek keuangan, keenam ada mockup produk, dan yang ketujuh adalah validasi produk. Lalu ada profile dari Healthify sendiri. Healthify adalah salah satu ide atau nama startup di bidang kesehatan yang menggambarkan visi perusahaan yang berfokus pada membantu pelanggan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui layanan kesehatan yang berkualitas. Makna dari Healthify adalah mengubah atau memperbaiki kesehatan seseorang menjadi lebih baik atau sehat. Nama ini juga mengandung unsur FI yang dapat diartikan sebagai membuat atau menjadikan. Sehingga dapat diartikan sebagai perusahaan yang berfokus pada membuat atau menjadikan kesehatan seseorang menjadi lebih baik dan sehat tentunya. Next, visi dan misi dari Healthify. Visi yang pertama yaitu membantu pelanggan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui layanan kesehatan yang berkualitas, menjadi konsultasi kesehatan dan perawatan kesehatan digital maupun bertemu langsung. Lalu ada misi. Misi yang pertama yaitu memperkenalkan Healthify, startup di bidang kesehatan yang berfokus pada membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui layanan kesehatan yang berkualitas. Lalu yang kedua yaitu menyediakan layanan kesehatan online dan offline yang mudah diakses oleh masyarakat dan berkualitas tinggi. Lalu yang tiga yaitu merekrut tenaga medis yang profesional dan berpengalaman untuk memberikan konsultasi kesehatan online dan offline, serta merancang program kesehatan dan kebugaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu menyediakan layanan tes kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk membantu pasien memantau kesehatan mereka. Lalu misi yang terakhir yaitu menjadi platform layanan online terpadu yang semakin lengkap dan dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi yang terdiri dari CEO, COO, dan CTO. Yang pertama di sini ada CEO, Chief Executive Officer, dan tugasnya CEO di sini yang pertama bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan arah strategi perusahaan. Kedua, mempresentasikan perusahaan di tingkat eksekutif dan eksternal. Ketiga, memimpin tim eksekutif dan memastikan semua bagian perusahaan bergerak sejalan dengan visi dan misi. Selanjutnya ada COO, Chief Operating Officer. Tugasnya di sini adalah yang pertama menangani operasional harian dan taktis perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas efisiensi operasional dan implementasi strategi yang didefinisikan oleh CEO. Yang ketiga, seringkali fokus pada peningkatan efisiensi dan operasional. Dan selanjutnya ada CTO, Chief Technology Officer. Tugasnya di sini yang pertama mengawasi strategi teknologi dan inovasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengembangan produk dan teknologi. Dan yang ketiga, memastikan infrastruktur teknologi mendukung kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya CMO, Chief Marketing Officer.
Tugasnya di sini yang pertama menangani strategi pemasaran dan promosi, yang maksudnya di sini adalah seperti membuat video yang berada di sosial media maupun di layanan lainnya. Yang kedua, mengelola citra merek dan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, fokus pada pertumbuhan pasar dan pemasaran produk atau layanan. Yang selanjutnya ada CFO, Chief Financial Officer. Yang tugasnya di sini yang pertama bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, dan yang kedua menangani perencanaan keuangan, laporan keuangan, dan pengelolaan risiko. Yang ketiga memberikan analisis keuangan dan rekomendasi strategi kepada tim eksekutif. Dan selanjutnya marketing analis. Tugasnya di sini yang pertama mengumpulkan dan menganalisis data pasar dan memberikan wawasan tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja produk. Dan yang kedua menggunakan alat analisis data untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pemasaran. Yang ketiga membantu dalam pengembangan strategi pemasaran berdasarkan temuan analisis. Dan yang terakhir, digital marketing. Tugasnya di sini adalah bertanggung jawab atas strategi pemasaran digital perusahaan. Yang kedua, mengelola kampanye iklan online di media sosial dan pemasaran konten digital. Dan yang ketiga, melibatkan pelanggan melalui platform digital untuk meningkatkan visibilitas dan konversi. Sekian, terima kasih dari saya. Healthify menggunakan analisis strategi pemasaran SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan juga Threats. Untuk Strengths, terdapat market leader produk kesehatan, market leader produk etikal, leading brand dengan segmentasi pasar spesifik, dan layanan mudah dijangkau. Kemudian untuk Weaknesses, kurang berkembangnya industri kimia, kurang adanya koordinasi antara industri terkait, jauh dari distributor, dan juga ruang apotek kurang luas. Untuk Opportunities, besarnya penduduk Indonesia yang membutuhkan, rendahnya konsumsi obat per kapita, cenderung berkembangnya sistem penanganan, dan juga dekat dengan pusat keramaian. Kemudian untuk Traits, adanya kompetisi internal yang cukup keras, adanya krisis ekonomi, diberlakukannya UU Paten 1997 dan direvisi tahun 2001, dan yang terakhir adalah belum dapat menanggulangi obat palsu. Selanjutnya ada aspek pemasaran dari produk yang kami tawarkan, yaitu berupa jasa pelayanan kesehatan. Yang pertama ada konsultasi kesehatan secara online dan offline. Kedua, program kesehatan dan kebugaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pengiriman obat-obatan dan suplemen kesehatan ke rumah pelanggan. Keempat, layanan tes kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan kelima, pelayanan perawatan kesehatan di rumah. Dari produk yang kami tawarkan memiliki keunggulan, yaitu yang pertama memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online dan lebih praktis. Kedua, membantu pelanggan mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran secara lebih efektif. Ketiga, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan obat-obatan dan suplemen kesehatan tanpa harus pergi ke apotek. Keempat, membantu pelanggan untuk memantau kesehatan secara teratur dan mendeteksi masalah kesehatan. Dan yang terakhir yaitu membantu pelanggan yang membutuhkan perawatan kesehatan untuk tetap tinggal di rumah dan menerima perawatan yang mereka butuhkan. Selanjutnya di sini ada biaya yang ditetapkan untuk layanan kesehatan kami. Yang pertama di sini ada langganan bulanan atau tahunan, di mana pengguna dapat melakukan pembayaran secara bulanan atau tahunan agar dapat mengakses layanan kesehatan kami. Untuk biaya yang ditetapkan per bulan yaitu 15.000 dan per tahunnya 180.000. Yang kedua di sini ada pembelian dalam aplikasi, di mana pengguna dapat membayar untuk mengakses layanan kesehatan secara premium dan melakukan konsultasi dokter secara virtual. Biaya yang ditetapkan di sini sebesar 50.000.
Dan yang ketiga di sini ada yang namanya delivery obat, di mana pelanggan yang berada di tempat jauh yang sulit untuk dijangkau dari rumah sakit dapat melakukan delivery obat dengan biaya yang sangat terjangkau. Untuk biaya yang ditetapkan di sini sebesar 5.000 sampai dengan 10.000. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran mengenai place atau lokasi. Lokasi layanan kesehatan offline Healthify berada di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi yang jauh dari puskesmas dan rumah sakit, serta dekat dengan Taman Andang Pangrenan dan Perumahan Puri Hijau yang potensial menjadi target pemasaran. Berikut merupakan peta lokasi layanan kesehatan offline Healthify. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, kami merancang serangkaian strategi promosi. Yang pertama, edukasi publik. Kami akan menyampaikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dimengerti melalui kampanye edukasi, seminar, dan media sosial. Lalu, yang kedua, kampanye kesadaran. Dengan meluncurkan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan kritis, seperti vaksinisasi, deteksi dini penyakit, dan mendorong gaya hidup sehat. Lalu, yang ketiga, kemitraan dengan pihak ketiga. Bekerja sama dengan organisasi non-profit, rumah sakit, dan perusahaan akan menciptakan program-program kesehatan bersama. Yang keempat, pelayanan kesehatan komunitas. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar di komunitas yang sulit dijangkau dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perawatan yang diperlukan. Yang kelima, pemasaran media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, kami akan menyampaikan informasi kesehatan secara luas, mencapai audiens yang lebih besar untuk mendukung kampanye promosi kesehatan kami. Lalu selanjutnya, yang keenam, program intensif. Sebagai dorongan, kami akan menawarkan intensif seperti diskon atau hadiah kepada mereka yang aktif mengikuti program kesehatan atau mengambil tindakan preventif. Lalu yang ketujuh, konseling dan dukungan. Memberikan akses kepada konselor dan dukungan psikologis. Kami berkomitmen untuk membantu individu mengatasi tantangan kesehatan mental dan penyakit kronis. Terakhir, pengukuran dan evaluasi. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi dampak dari strategi promosi kesehatan kami, memastikan penyesuaian pendekatan yang efektif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada aspek keuangan dengan beberapa rincian, itu estimasi modal, bantuan dana, dan estimasi rincian keuangan selama 1 tahun. Berikut estimasi modal dengan 10 rinciannya. Jenis biayanya perizinan dengan nilai 1.100.000, lalu ada sewa gedung dengan nilai 10 juta, lalu ada peralatan medis dengan nominal 100 juta, stok obat dengan nominal 50 juta rupiah, sumber daya manusia dengan nominal 200 juta, lalu ada biaya pemasaran dengan nominal 5 juta, lalu ada asuransi sebesar 4 juta, biaya konsultasi dan hukum sebesar 2 juta, teknologi dan sistem informasi sebesar 45 juta, sertifikasi sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu total untuk estimasi modalnya adalah 418.600.000 rupiah. Ada bantuan dana, ada total nilai kebutuhan modal sebesar 418.600.000 rupiah. Penyertaan dana pribadi 100 juta rupiah, 100 juta ribu rupiah. Lalu ada permohonan bantuan dana 318.600.000 rupiah, 600.000 rupiah. Lalu di estimasi rincian keuangan Healthify selama 1 tahun, ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Dalam penerimaan dana, ada 2 rincian, yaitu pembayaran jasa, nominalnya 150 juta, ada pembayaran produk sebesar 200 juta, dan total penerimaan dana adalah 350 juta ribu rupiah. Ada pengeluaran dana, jenis biayanya ada pemasaran sebesar 5 juta, lalu tenaga kerja sebesar 200 juta, kegiatan operasional 6 juta, lalu ada teknologi dan sistem informasi sebesar 45 juta. Lalu total pengeluaran dananya adalah 256 juta. Laba per tahunnya 305 juta. Lalu penerimaan investor sebesar 25%,
Nominalnya Rp76.250.000. Selanjutnya yaitu mock-up produk pada layanan kesehatan secara online dan offline. Kami menyediakan 2 layanan secara online dan offline, yaitu untuk kemudahan para akses pelanggan. Yang pertama, konsultasi secara online, yaitu layanan medis melalui internet, memungkinkan pasien untuk berbicara dengan profesional kesehatan, dan keunggulannya itu kemudahan akses, waktu yang fleksibel, perlindungan privasi, konsultasi dengan berbagai jenis ahli, dan pengiriman resep obat. Selanjutnya, konsultasi kesehatan secara offline adalah pertemuan fisik dengan profesional kesehatan di fasilitas medis ini, memungkinkan pemeriksaan fisik, diagnosis secara langsung, penanganan darurat, serta pencatatan riwayat medis yang lebih mendalam. Selanjutnya, terdapat program kesehatan dan kebugaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kami menawarkan beberapa program. Yang pertama, konsultasi kesehatan personal. Di sini, pelanggan akan mendapatkan konsultasi kesehatan pribadi dengan profesional medis terpercaya dan penilaian kesehatan untuk pemahaman yang mendalam tentang kondisi pelanggan. Kedua, program kebugaran khusus. Pelanggan akan mendapatkan program latihan fisik sesuai dengan tujuan kebugaran. Pelatih kebugaran berpengalaman kami akan merancang program olahraga yang sesuai dengan level kebugaran pelanggan, termasuk rutinitas latihan dan jadwal yang efektif. Ketiga, pelatihan kesehatan terlatih. Pelanggan akan mendapatkan dukungan penuh dari pelatih kesehatan kami dan bantuan dalam mencapai tujuan kesehatan. Keempat, dukungan 24 jam. Kami selalu siap untuk mendukung pelanggan melalui konsultasi online dan offline dengan dukungan cepat dan ramah untuk kebutuhan kesehatan dan dapat dihubungi kapan saja dan memberikan solusi sepanjang waktu. Produk yang ketiga yaitu pengiriman obat-obatan dan suplemen ke rumah pelanggan. HealthTV memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan obat dan suplemen tanpa harus pergi ke apotek ataupun toko obat. Lalu, layanan pengiriman langsung ke rumah pelanggan menawarkan kenyamanan dan mengurangi kebutuhan untuk keluar rumah, terutama pada situasi kesehatan atau cuaca buruk. Selanjutnya ada layanan tes dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. HealthTV menyediakan layanan tes dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dapat membantu Anda untuk memantau kesehatan secara teratur dan mendeteksi masalah kesehatan, serta dapat membantu untuk memantau efektivitas pengobatan untuk memastikan Anda tetap sehat. Program kesehatan HealthTV yang pertama itu pemeriksaan kesehatan komprehensif, yaitu ada tes darah, tes fungsi organ, dan lainnya. Yang kedua, konsultasi bersama dokter, yaitu ada diskusikan hasil dan terima saran kesehatan dari dokter kami. Yang ketiga, ada riwayat kesehatan digital, yaitu pantau perkembangan kesehatan Anda seiring waktu. Kemudian, pelayanan perawatan kesehatan di rumah. HealthTV menyediakan pelayanan perawatan kesehatan di rumah bertujuan untuk mempermudah pasien atau pelanggan yang membutuhkan perawatan kesehatan secara efisien dan mudah. Kami membuat program Sehat Bersama khusus untuk pelayanan perawatan kesehatan di rumah yang berkomitmen menjaga kesehatan pasien dan pelanggan dari segi manapun. Program tersebut yaitu ada 7. Yang pertama, konsultasi kesehatan virtual, perawatan berkualitas di rumah, pengiriman obat dan perlengkapan kesehatan, jaga kesehatan mental, pelatihan keluarga, nutrisi individu, dan reward kesehatan. HealthTV menggunakan Edit main dia lucu ya. Hai, kenalin aku Anis dari kelompok 7 dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi di sini aku ingin validasi pasar ya, mewakili kamu mengenai produk yang kami rancang. Jadi, kenalin dulu nama kamu siapa? Ya, kenalin, nama aku Syafira, umur aku 19 tahun, asalku dari Lampung. Aku kuliah di Universitas Harapan Bangsa, jurusan farmasi. Dilihat ya, kayaknya. Iya, jadi di sini kami ada
produk Health TV ya. Di sini kami menawarkan layanan perawatan kesehatan di rumah. Ya gitulah paham. Terus layanan tes dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pengiriman obat-obatan dan suplemen ke rumah pelanggan. Terus sama program kesehatan dan kebugaran disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sama konsultasi kesehatan secara online dan offline gitu. Jadi tuh mirip-mirip kayak Halodoc sih. Keren ya, berarti bisa bantuin aku dong. Iya, bisa. Terus aku di sini mau kasih pertanyaan sama kamu nih. Adakah Anda tertarik dengan Health TV dan melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat? Iya. Iya, bermanfaat. Bermanfaat. Oke, sip. Bisa membantu orang banyak. Iya, sip. Lalu yang kedua, apakah Health TV ini akan menjadi solusi dan membantu meningkatkan efisiensi? Mungkin iya atau tidak? Iya. Ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah berkah Allah. Apakah Anda saat ini menggunakan produk serupa dan jika iya, apa Anda suka dari produk tersebut? Apa yang Anda suka dari produk tersebut? Kamu enggak apa iya? Enggak. Oh enggak, berarti ya nggak apa-apa. Besok cobain yang di aku ya. Oke, boleh, insya Allah. Lalu apakah Anda akan merekomendasikan produk ini kepada teman atau keluarga Anda? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, oke. Sip. Ada saran atau masukan? Mungkin sarannya aksesnya lebih digampangin ya. Akses apa itu? Akses mungkin supaya offline tidak online pemakaian aplikasinya. Oh ya nggak bisa, itu sama aja. Keprivasi mau guna online kok. Ya nggak tahu, kamu disuruh briefing dulu. Makasih. Ya, oke, dadah. Bye. Salaman dulu. Salaman kayak gini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.